Wa min adawatihi qiyamuhu bil waswasati lil musalli kayyadhaba khusyu'uhu wa yulabbisa alaihi salatah. Sejak awal Allah sudah kisahkan pada kita bahwa awal manusia melanggar ketentuan Allah karena atau disebabkan oleh bujuk rayu iblis. Nabi Adam alaihissalam dan istri beliau pada akhirnya harus keluar dari surga. Sababiahnya bujuk rayu iblis. Tapi jangan pernah katakan iblis hebat bisa mengeluarkan Adam dari surga. Jangan. Semuanya sudah disetting oleh Allah, sudah ditentukan oleh Allah, cuma difragmenkan, digambarkan perjalanannya begini. Selanjutnya banyak ayat Quran, banyak hadis Rasul menegaskan bahwa iblis, kadang disebut setan, memang akan selalu berusaha untuk menghalangi manusia. Boleh jadi juga menghalangi jin yang muslim jangan sampai mereka lebih dekat kepada Allah. Sekaligus Allah beritahukan pada kita bagaimana upaya melindungi diri dari bujuk rayu iblis, setan itu. Wa min adawatihi, di antara bentuk permusuhan iblis dengan kita manusia, qiyamuhu bil waswasati lil musalli. Dia akan terus berusaha memasukkan waswas, rasa tidak tenang, tidak mantap dalam hati. Selalu ada bisikan-bisikan yang menjadikan kita nggak bisa fokus untuk siapapun kita yang mengerjakan perintah Allah, khususnya mengerjakan sholat. Tujuannya kayyadhaba khusyu'uhu, supaya kalau toh manusia ngerjain sholat, khusyuknya lenyap. Dia sholat tanpa ada kekhusyuan. Di luar Ramadan mungkin iya, bujuk rayu iblis, gangguan iblis. Selama Ramadan kita kok tetap nggak bisa khusyuk, misal, bahkan mau melaksanakan perintah Allah tetap malas. Itu mungkin hasil keberhasilan iblis selama 11 bulan mempengaruhi kita, sehingga ketika Ramadan datang, hak mereka untuk menggoda kita dihilangkan oleh Allah. Kita tetap melakukan hal-hal yang selama di 11 bulan itu kita lakukan, hal-hal yang dilarang oleh Allah. Kita tahu dalam hadis sahih Bukhari Muslim, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin. Seiring datangnya Ramadan, pintu-pintu surga dibuka selama Ramadan full. Pintu neraka ditutup, iblis-iblis dikerangkeng, diikat. Di antara makna wasuffidatis syayatin, kemampuan iblis dilemahkan oleh Allah selama Ramadan dalam menggoda manusia. Nah, kalau selama Ramadan ada di antara manusia yang maksiatnya nggak kurang, selepas Ramadan dia akan lebih hebat lagi dalam kemaksiatannya. Jadi selama Ramadan kalau toh kita melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah, itu sudah murni karena nafsu kita, nggak ada keterlibatan iblis di situ. Jemaah dan Allah ya ajma'in.
Jadi di antara wujud permusuhan iblis dengan kita, dia akan selalu memasukkan keraguan-keraguan, was-was dalam hati, khususnya hati siapapun yang masuk mengerjakan sholat. Tujuannya kayyadhaba anhu khusyu'u, supaya kekhusyuannya itu lenyap, hilang. Karena iblis tahu meskipun manusia itu sholat terus, ketika nggak ada kekhusyuannya, sholatnya sekedar gugur kewajiban. Bahkan ketika ketiadaan khusyuk itu sengaja dibiarkan, nggak dia upayakan untuk diatasi, sebagian kecil ulama berpandangan sholatnya batal. Sebagian kecil. Seseorang sholat dari awal pikiran udah kemana-mana, dia nggak berusaha untuk mengembalikan, menarik pikirannya ke dalam sholat sampai salam. Sebagian ulama berpandangan sholatnya batal. Laihannya kalau kita sadar itu, kita usaha untuk kita tarik pikiran kita tarik kembali ke dalam sholat kita, lepas tarik lagi, ini nggak batal. Pasti Allah akan berikan nilai untuk orang yang seperti itu, dan mayoritas orang yang sholat kelasnya ada di situ. Kelasnya pikirannya kemana-mana, tapi dia berusaha untuk menariknya. Di samping supaya kehusuannya lenyap, sholat tetap sholat, nggak ada kehusuannya, wa yulab bisa alaihi sholatah. Selanjutnya dia yang sholat itu pun akan jadi ragu dengan sholatnya. Di satu hadis Rasul contohkan bentuk godaan iblis ini. Ketika dia sudah ragu sholatnya, pada akhirnya dia bingung, ini rakaatnya sudah cukup atau belum. Mereka yang mengalami hal itu pasti diawali dari ketiadaan khusyuk dalam sholatnya, ketidakfokusan pikiran dalam sholatnya. Ketika masuk di rakaat berikutnya, baru dia sadar, rakaat keberapa ya? Rakaat pertama, kedua, dia nggak ingat-ingat. Wal waswasu ya'ridu likulli man tawajjaha ila Allah ta'ala bidzikrin aw bighairihi. Rasa was-was, tidak tentram, tidak yakin dalam hati itu akan menghalangi siapapun yang menghadap Allah, baik dengan zikir atau dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Kita zikir, tapi dalam hati nggak ada keyakinan apa yang kita baca. Tidak akan zikir seperti itu menjadikan kita lebih dekat kepada Allah. Boleh jadi juga selanjutnya terjadi kita berzikir, tapi di saat yang sama karena Allah nggak ada di hati kita, kita berzikir di saat yang sama kita mendolimi orang lain. Di khutbah Ramadan kemarin, ketika terjadi hal seperti itu, sebagian ahli hikmah berpandangan kana mustahzi'an billahi azza wa jalla. Orang yang menyebut-nyebut nama Allah, tapi Allah nggak ada di hatinya. Yang dia ingat bukan Allah, yang dia ingat makhluk Allah. Apakah makhluk Allah itu berupa banjir? Apakah makhluk Allah itu berupa harta benda jabatan? Dia baca zikir, dia sebut-sebut la ilaha illallah, tapi yang dia ingat bukan Allah, melainkan makhluk Allah. Orang yang melakukan hal seperti itu, kata sebagian ahli hikmah, kana mustahzi'an billah, dia justru masuk kategori melecehkan Allah. Dan melecehkan Allah bukan sesuatu yang sepele.
harus jadi perhatian kita. Jangan sampai omongan kita, tutur kata kita, perilaku kita bisa dikategorikan melecehkan Allah. Jemaah dan Allah ya ajmain. Jadi was-was, ketidakmantapan dalam hati itu akan dapat menjadi penghalang bagi siapapun yang sedang menghadap Allah, baik dengan zikir atau dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Dari awal sholat kita tahu, awal sholat kita takbiratul ihram disertai niat. Itu niat, itu sudah dimasuki oleh iblis untuk memunculkan was-was. Bentuk mereka yang niatnya nggak pasti, nggak yakin, dia akan mengulang-ulang niatnya. Itu was-was. Banyak terjadi di masyarakat. Boleh jadi berangkat dari pemahaman tentang niat yang tidak sepenuhnya dia pahami, sehingga iblis akan masuk ke situ. Udah niat, katakanlah pakai talafut, pakai bacaan usolli, merasa belum mantap, diulang lagi usolli fardhus subhi, masih belum diulang lagi. Itu was-was. Sudah mau Allah Akbar, Allah batalin, Allah batalin lagi. Itu iblis itu. Semestinya niat itu menjadi sesuatu yang sulit diintervensi oleh iblis, semestinya. Kalau kita ngerti niat sholat, ketika ada kesadaran di hati kita akan melakukan apa? Sholat subuh 2 rakaat, status sebagai makmum atau imam, Allahu Akbar. Sangat pendek. Mereka yang sering selanjutnya diintervensi oleh iblis, mereka yang fokus ke lafaz niatnya, bukan hakiki niatnya. Diajarin dari kecil niat sholat, ingat ya, usolli fardhus subhi. Dia bawa terus sampai dewasa, ingat usolli fardhus subhi. Allah merasa masih salah bacaannya, dia ulang lagi, dia ulang lagi. Jemaah dan Allah ya ajmain. La budda lahu min dzalik. Jadi siapapun ketika was-was ada dalam hatinya, apapun amal soleh yang dia lakukan, pasti dia akan diliputi keraguan, dan selanjutnya upayanya untuk lebih mendekatkan diri pada Allah boleh jadi tidak berhasil.